Emil Elestianto Dardak atau yang dikenal dengan nama Emil Dardak. Lahir 20 Mei 1984. Pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019 hingga 2024. Emil adalah anak dari Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2010 hingga 2014. Emil pernah berkarir sebagai eksekutif muda dan seorang musisi. Bahkan Emil pernah debut dan merilis lagu pada tahun 2009 hingga 2010 bersaing dengan Vidi Aldiano dan Afgan. Di usianya yang ke-22 tahun, Emil menyelesaikan studi S3-nya dan memperoleh gelar doktor jurusan Ekonomi Pembangunan di Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang. Pada 2013, Emil menikahi aktris cantik yang terpaut usia 10 tahun, Arumi Bachsin. Meski menjadi politisi yang sukses, Emil dan Arumi masih sering makan di pinggir jalan. Tadi dengan profil yang keren tadi masih suka makan di pinggir jalan, itu beneran atau pencitraan, Mas Emil? Pertama menurut saya nggak ada yang terlalu unik ya, karena saya punya banyak kenalan orang-orang baik itu di politik maupun di luar politik juga hobi makan di pinggir jalan sebenarnya gitu. Oke, kalau menurut Bang Kohar gimana? Ya sama aja. Jadi kalau saya lihat sih apa yang dilakukan oleh Mas Emil Dardak ini atau Cak Emil Dardak ya. Kebetulan saya juga lahir di Jawa Timur, di Kertosono Nganjuk. Jadi ada kebiasaan kok, banyak tokoh-tokoh di Jawa Timur itu biasa itu makan pecel lele di daerah Jombang, atau makan sego tumpang di Kertosono, atau yang semuanya di pinggir jalan. Dan itu hal yang biasa saja, yang penting sedap kan gitu. Yang penting sedap, bisa berbau dan kadang-kadang bisa ketemu dengan siapapun, berjabat tangan itu biasa. Apalagi Jawa Timur itu kan terkenal dengan egalitarianisme ya. Egaliter lah, orangnya egaliter. Jadi orang-orang sosok yang kadang-kadang agak terlalu priayi gitu malah agak susah. Nah, kalau sosok-sosok seperti Mas Emil Dardak ini seperti apa, Bang Kohar? Saya banyak berbicara dengan beberapa kawan, beberapa teman yang dulu teman sekolah di ini. Ya mereka rata-rata mengapresiat lah dengan kepemimpinan Jawa Timur yang sekarang. Cuma saya tadi tergelitik meneruskan perempuan tadi boleh nggak? Boleh, di Jawa Timur. boleh Nah dong. gini, Mas Emil ini kan kakeknya kiai ya. Pak Muhammad Dardak itu kiai, kiai NU lah terkenal di Jawa Timur. Lalu kakek dari pihak ibu itu adalah Pak Wiluyo, legend Wiluyo itu adalah gubernur Lemhanas pertama kali era Bung Karno. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Benar-benar. Nah, konteks saya yang soal kiai tadi adalah begini, kan masih ada itu di Jawa Timur itu hidup pandangan bahwa pemimpin perempuan itu haram. Setidak-tidaknya masih ada yang berpandangan seperti itu. Nah, kalau menghadapi hal-hal semacam itu dengan katakanlah pendekatannya pendekatan fikih gitu. Kalau ada yang masih percaya itu dengan pendekatan fikih, apa itu jawabannya Mas Emil? Saya rasa tentunya pertama serahkan pada ahlinya. Saya ada langsung terngiang sebuah ayat yang saya nggak berani sebut karena makom ilmunya itu biasanya dimiliki kiai, biar kiai menjawab. Jadi pada saat kita sekarang melihat bahwa misalnya contohnya Bu Khofifah adalah seorang wanita, kemudian yang mengiringi jalannya Ibu Khofifah pada saat mencalonkan dan saat memerintah juga, saat menjabat juga beliau banyak minta nasihat para kiai dan ibu nyai. Kelihatannya itu salah satu yang harusnya bisa menjadi sebuah rujukan gitu loh, bahwa ini sesuatu yang masih bisa jangan berdebat lah bahasanya ya, tapi masih bisa dibicarakan, masih bisa didiskusikan dalam menyikapi pandangan ini. Artinya pada akhirnya sekali lagi masyarakat di Jawa Timur diberi kesempatan untuk mewujudkan apa yang mereka yakini dalam sebuah pilihan begitu, dan mereka punya kiai-kiai yang dijadikan panutan dalam membuat keputusan tersebut. Nah, kebetulan tiga calon sekarang perempuan semua. Nah, itu juga salah satunya. Itu juga benar-benar ini ya, pembuktian dari pertanyaan Bang Kohar tadi. Jawa Timur juga terbuka dengan pilihan itu, meskipun itu perempuan. Kalau Bang Jayadi Hanan? Mas Emil politisi yang sabar kayaknya ya. Kenapa Bang Jayadi
mengatakan demikian? Udah 8 tahun, 5 tahun jadi wakil gubernur. Biasanya kan nyalon jadi gubernur dong. Udah 5 tahun. Biasanya iya. Seperti itu Sebagian habitnya, besar kepala daerah sama wakil itu pecah kongsi biasanya, ya kan? Gitu. Nah, kenapa nggak berani nyalon gubernur di Jawa Timur? Takut nama Ibu Hovifah? Apa merasa masih muda? Apa gimana? Ya jujur sih kenyataannya memang saya pakai perhitungan juga satu, tapi dua gini lah, maksudnya saya coba bangun sama keluarga, jangan bertahan di politik karena kayak nggak ada jalan hidup lain aja gitu loh. Saya masih alhamdulillah mencoba berinvestasi dalam konteks maksudnya masih punya pegangan untuk berkarir misalnya di dunia keuangan atau di akademik misalnya gitu masih ada gitu. Jadi kalau nggak happy ya nggak mungkin saya paksain gitu. Jadi ini bukan sekedar nggak berani tapi saya masih happy. Oke, baik, Kang Maman. Tapi saya tertarik dengan yang tadi berkaitan dengan perempuan. Sepakat nggak kita bahwa ibu rumah tangga itu profesi? Gimana ya definisinya? Maksudnya artinya dia juga adalah pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang lain. Dunia butuh parents. Parenting butuh, bahwa itu diasosiasikan dijalankan oleh ibu atau bapak itu urusan kedua ya. Tapi saya setuju bahwa caretaker rumah tangga adalah profesi yang mulia yang dibutuhkan negara, betul, saya setuju. Oke. Lalu bisa nggak diperjuangkan oleh Mas Emil di Jawa Timur misalnya perempuan sebagai profesi ibu rumah tangga bisa mengakses hal-hal yang selama ini susah diakses karena dia bukan profesi, mengakses bank susah, padahal dia 3 bulan ditinggal suaminya sebagai nelayan, dia justru adalah kepala rumah tangga, tapi untuk mengakses bantuan susah karena belum dianggap sebagai profesi misalnya. Kita punya ada program untuk kepala rumah tangga perempuan, tapi itu kan kalau dia jadi single parent ya, gitu. Kalau single parent tentu penting sekali gitu, bahwa sebagai single parent otomatis apapun status profesinya dia dianggap sebagai tulang punggung, itu ada. Tapi bagi yang juga sedang menjadi ibu rumah tangga, pertanyaannya sebenarnya kalau untuk mengakses untuk apa? Kalau untuk modal usaha dia sudah jadi hybrid kan, fungsinya ibu rumah tangga, tapi juga dia membantu ekonomi. Ini yang saya temukan menarik banget dari mulai sejak saya riset S3 di Boyolali tahun 2005. Ternyata penggerak ekonomi di pedesaan tuh kaum perempuan. Betul. Dan yang paling keren tuh memang karena mereka nggak hitungan ya, nggak target hitungan gitu. Jadi apa aja dijalanin untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi itu katanya. Jadi sehingga mereka nggak terlalu hitungan, pokoknya semua dijalanin. Itu yang membuat ekonomi di pedesaan hidup. Mereka yang ngangkut barang ke pasar, mereka yang trading di sana gitu. Jadi memang luar biasa sebenarnya peran kaum perempuan. Kalau memang mereka termarginalkan dalam segala akses, yaitu PR betul gitu. Itu kembali lagi tadi kepada apakah karena peraturannya yang satu mendiskriminasi atau justru peraturannya yang tidak bisa memberikan platform yang baik untuk membuka akses. Itu PR kita. Mudah-mudahan di Jawa Timur terjadi. Kenapa guru PAUD gajinya kecil? Karena itu pekerjaan perempuan dan bukan penghasilan utama, cuma penghasilan tambahan suami. Bisa nggak perspektif kita ubah? Harus dirubah, dan itu tidak jangan pernah menyerah. Kalaupun langkah yang kita lakukan itu kelihatannya baby step. Artinya bahwa pertama Jawa Timur kemarin sempat ramai nih. Dan langsung alhamdulillah ya, kebetulan karena kami juga masih punya akses ke teman-teman di legislatif ya, di DPRD provinsi, mungkin Mbak Wanda sekali lagi pernah pengalaman di DPRD tingkat provinsi juga, itu sempat ramai karena memang PAUD itu sebenarnya kewajibannya di level bupati, gitu, dan desa, harusnya dana desa itu juga diminta untuk PAUD gitu. Tapi akhirnya untuk insentif nih, Pemprov ngasih insentif guru PAUD, jadi udah real nih. Kenapa? Itu bentuk penghormatan kami. Harusnya kan Ingarso Sungtulodo dong. Kalau provinsinya ngasih, bahwa ikut gitu. Nah akhirnya kan kita bilang, tiba-tiba sekarang tuh ada undang-undang hubungan keuangan pemerintah daerah. Dibalik nih pajak kendaraan bermotor yang katakanlah nih angka kasarnya pemerintah provinsi biasanya dapat 70%, kemudian 30% dibagi kabupaten kota, ini diputer. Sekarang kabupaten kota dapat sekitar 65-nya, 35-nya ke provinsi. Dan ini berdampak mungkin hampir 4 triliun pengurangan PAD di Jawa Timur. Pasti kan harus kita tata lagi nih yang kita sifatnya Ingarso Sungtulodo. Tapi karena kemudian ini menimbulkan
kekhawatiran besar ya itu kita tunda tidak jadi dilakukan rasionalisasi gitu, karena pentingnya tadi bahwa oke, kita cari ruang-ruang efisiensi yang lain lah gitu, jangan dulu guru PAUD ini udah kasihan banget gitu. Dan itu yang menarik tadi yang Kang Maman sampaikan, apa jangan-jangan hari ini kita bersyukur ya ada yang mau didik anak-anak kita di usia dini karena mereka kaum perempuan yang nggak terlalu hitungan. Tapi kan kita jangan kemudian kita yang ngelunjak ya. Kalau kita yang ngelunjak taken for granted mau jadi apa? Jadi saya setuju dan mudah-mudahan bisa jadi. Ini menarik sekali Q&A malam ini, dan tolong wartakan kepada para perempuan dan ibu-ibu di rumah untuk menyaksikan episode kali ini ya, karena pembahasannya spesial perempuan ternyata. Siapapun penanyanya semua tertarik perempuan. Semuanya luar biasa loh. perempuan loh. Iya. Ini spesial. Saya pikir akan bertanya tentang data-data, survei, tapi semuanya tentang perempuan. Menarik memang perempuan ini. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.